Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat sejarah semuanya. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai hasil dari makalah saya, yaitu mengenai tema sejarah konflik India dan Pakistan mengenai wilayah Kashmir dari tahun 1947 sampai 1965. Tugas ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Bahasa Indonesia, yaitu dengan dosen pembimbing Bapak Agi Ahmad Kinanja, Magister Pendidikan. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Atin Koryatin dengan nomor pokok mahasiswa 222171105 dari Prodi Pendidikan Sejarah. Oke, langsung saja. Di sini saya akan menjelaskan mengenai bagaimana sih peristiwa terjadinya konflik antara India dan Pakistan ini. Yuk disimak bareng-bareng. Sebelumnya, apa sih yang kamu ketahui mengenai konflik India dan juga Pakistan? Nah, awal mula dari adanya konflik India dan juga Pakistan ini bermula dari masyarakat Muslim India yang pada saat itu ingin membangun negaranya sendiri, yaitu negara Pakistan. Namun, ada satu wilayah, yaitu wilayah Kashmir yang tidak ingin bergabung dengan negara India ataupun Pakistan. Nah, pada tanggal 27 Oktober 1947, pemerintah kolonial Inggris pun memberikan pilihan terhadap masyarakat dari penduduk Kashmir, apakah ingin bergabung dengan negara India ataukah dengan negara Pakistan. Tapi pada saat itu, penduduk wilayah Kashmir pun menolak. Mereka tidak ingin bergabung kepada negara India ataupun negara Pakistan. Namun, pada saat itu, pemimpin dari penduduk Kashmir ini yang bernama Hari Singh secara tiba-tiba mengumumkan bahwa beliau ingin masuk ke negara India. Otomatis, masyarakat Muslim di wilayah Kashmir pun merasa tidak adil terhadap keputusan sepihak tersebut. Akhirnya, wilayah Kashmir pun menjadi salah satu wilayah yang sampai saat ini menjadi wilayah persengketaan dari negara India dan juga negara Pakistan. Nah, lanjut, apa sih faktor penyebab dari adanya konflik India dan juga Pakistan ini? Nah, ada dua faktor penyebab. Yang pertama, yaitu seperti yang sudah saya tadi jelaskan, adalah perbedaan agama. Karena seperti yang saya tahu bahwa antara India dan juga Pakistan ini memiliki kultur agama yang memang berbeda. India mayoritas agamanya Hindu dan Pakistan mayoritas agamanya Islam. Nah, jika dilihat dalam segi historis, pada saat itu kolonial Inggris membagi dua wilayah India menjadi negara India dan juga Pakistan, tapi terkecuali dengan wilayah Kashmir. Nah, pada saat itulah akhirnya terjadi konflik antara India dan juga Pakistan yang memperebutkan wilayah Kashmir tersebut. Selanjutnya, bagaimana sih peristiwa konflik Kashmir dari tahun 1947 sampai 1949? Nah, pada saat itu berawal dari bulan Oktober 1947 sampai bulan Desember 1948, hubungan antara negara India dan juga negara Pakistan ini memang bisa dikatakan tidak percaya satu sama lain. Setelah Kashmir bergabung ke negara India, pada saat itu negara India mengirimkan pasukan payung ke Srinagar, yaitu pada tanggal 27 Oktober 1947. Nah, dari situlah pertikaian pun memperluas gitu kan ke negara Pakistan. Akhirnya dari situlah terjadi konflik antara negara India dan juga negara Pakistan dengan banyak sekali pertempuran-pertempuran darat yang pada saat itu terjadi, yaitu di wilayah perbatasan antara Jammu dan juga Kashmir. Perang ini berakhir dengan adanya gencatan senjata antara negara India dan juga negara Pakistan pada saat itu. Namun pada akhirnya wilayah Kashmir ini terbagi menjadi dua bagian, yaitu ada bagian yang ikut ke negara India, ada juga bagian yang ikut ke negara Pakistan. Nah, di sebelah timur diawasi oleh pasukan India dan di bagian baratnya diawasi oleh pasukan dari Pakistan. Nah, selanjutnya perang ini pun tidak berhenti sampai di situ. Akhirnya konflik pun terjadi di tahun 1950 sampai 1965. Pada saat itu, setelah PBB mengumumkan bahwa wilayah Kashmir ini sudah sah menjadi bagian dari negara India. Pada saat itu, Pakistan pun tidak menerima akan keputusan tersebut. Akhirnya,
Pakistan pun memberontak dan akhirnya terjadilah perang kembali antara negara India dan juga negara Pakistan. Hal tersebut juga didorong oleh adanya penemuan bukti di tahun 1963 bahwa ternyata India itu ingin menyatukan wilayah Jammu sampai ke Kashmir agar menjadi wilayah utuh dari negara India. Nah, perang ini pun mencapai puncaknya yaitu pada tanggal 5 Agustus 1965. 26.000 sampai 33.000 tentara Pakistan akhirnya melintasi perbatasan di wilayah Kashmir. Pada saat itu, India akhirnya melakukan gencatan senjata untuk meredam perang tersebut. Disinyalir bahwa perang ini merupakan perang terbesar yang terjadi antara konflik India dan juga Pakistan pada tahun 1965. Akhirnya pada tanggal 22 September, negara India dan juga negara Pakistan pun menyetujui untuk melakukan gencatan senjata dan berakhirlah perang dari konflik Kashmir di tahun 1950 sampai 1965. Selanjutnya, bagaimana sih dampak yang terjadi antara konflik India dan Pakistan ini mengenai wilayah Kashmir? Yaitu yang pertama, yaitu dalam aspek politik, di mana pada saat itu hubungan antara India dan juga Pakistan semakin memburuk bahkan sampai saat ini. Perang antara India dan Pakistan ini akhirnya pun membuat wilayah Kashmir ini menjadi salah satu wilayah persengketaan yang memang sangat rawan terjadi konflik. Yang kedua yaitu dalam aspek sosial, di mana yang diakibatkan dari adanya konflik antara India dan Pakistan ini membawa penduduk dari India semakin banyak. Karena pada perang Kashmir pertama, Pakistan mengalami kerugian perang yang memang sangat luar biasa ruginya. Akhirnya, penduduk Kashmir pun dengan terpaksa harus mengungsi ke negara India untuk melindungi diri mereka. Yang ketiga yaitu dalam aspek ekonomi, di mana yang diakibatkan dari adanya konflik antara India dan juga Pakistan ini mengakibatkan wilayah Pakistan mengalami perekonomian yang sangat-sangat runtuh pada saat itu. Akhirnya, banyak wilayah, banyak rakyat penduduk Kashmir yang mengalami kerugian yang sangat luar biasa. Mereka harus meninggalkan keluarganya, mereka juga harus meninggalkan tempat tinggalnya, dengan terpaksa harus mengungsi ke negara India pada saat itu. Oke, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan mengenai materi dari bagaimana sih konflik antara India dan juga Pakistan mengenai wilayah Kashmir. Semoga dapat menambah wawasan kalian sebagai pendengar dari materi yang saya jelaskan tadi. Kesan dan pesan yang saya sampaikan yaitu jangan pernah lupakan sejarah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.